jadinya kayak banyak ketakutan gitu loh, apalagi, diperhadapkan dengan berita-berita, kematian kayak gitu kan. Pasti kayak Mmm. selalu ada rasa takut kehilangan kayak gitu. Jadinya, aku nggak mau berekspektasi yang mereka selalu ada buatku kayak gitu, karena Hai teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat. Balik lagi sama aku, Robi. Kita kembali ngobrol-ngobrol di podcast Joy Teman Sharing. Kita bakal ngobrol-ngobrol tipis tapi bermakna sama narasumber kita yang udah kalian pasti kenal. Dia host merangkap sebagai pembicara hari ini. Pasti kalian penasaran kan kita bakal ngomongin apa? Nah, ikutin aja sampai akhir. Oh iya, sama teman-teman jangan lupa buat di like, di komen, dan di subscribe. Kenalin nih bintang tamu kita yang udah pasti kalian kenal semua. Silahkan Karya, perkenalkan diri kakak. Oke, hai guys, kenalin aku Ria. Hari ini aku sebagai narasumber ya. Iya, yang sebelumnya di video-video sebelumnya jadi host, sekarang Iya. jadi narasumber. Kita mau Amin. nanya-nanya kabar dulu nih Karya. Karya gimana nih kabarnya? Sehat ya? Ya puji Tuhan. Puji Tuhan sehat. Sebelum-sebelumnya kan sempat terkena COVID-19 gitu kan. Iya. Dan akhirnya sekarang ya bisa sembuh, bisa bareng-bareng sama kita. Nah, kita mau tanya-tanya nih pengalaman Karya selama berjuang melawan COVID dan akhirnya bisa di sini. Nah, boleh diceritain nggak Karya sedikit apa sih, kapan sih kakak terkena COVID itu? Kalau nggak salah ingat ya, sekitar bulan Juni tanggal 19 itu aku awalnya tuh cuman kayak pusing biasa gitu loh, karena emang haid gitu kan, biasanya kan emang pusing gitu. Awalnya aku kira mungkin cuman ini sakit kepala biasa kayak gitu. Terus menjelang sore ke sore gitu aku badanku udah mulai anget gitu, terus pas udah malam udah mulai panas kan, demam gitu. Terus habis itu kayak badan otot-otot kakiku, tangan itu kayak linu-linu gitu loh. Kayak kram gitu juga ya. Awalnya aku kira DB, soalnya gejalanya Panas. hampir sama gitu waktu aku kan juga pernah sempat DB kan kayak gitu. Aku kira DB gitu, tapi emang udah feeling sih kayaknya aku terpapar deh kayak gitu. Dan setelah tes akhirnya positif ternyata. Positif. Terus kakak isolasi di rumah itu ya? Di rumah isolasi aku mandiri. Terus kalau boleh tahu apa sih nama kalau seseorang yang udah selesai COVID itu apa namanya? Apa tadi? Penyintas COVID. Penyintas COVID. Oh iya. Berapa lama kakak bisa akhirnya beraktivitas kembali gitu? Ya seperti anjuran pemerintah ya, kalau misalnya isoman itu 14 hari gitu. 14 hari dan habis itu mulai kerja lagi lah ya. Tapi masih beberapa hari istirahat sih, soalnya emang isoman itu nggak yang langsung bugar banget gitu loh badannya. Masih ada kayak proses pemulihan. Iya, masih ada efek-efek samping yang kemarin kena itu ya. Oh, itu jadi kayak itu secara physically yang kena itu seperti pada umumnya lah ya. Tapi yang aku pengen tahu kalau misalnya pas kakak kan isolasi mandiri tuh. Nah, kalau secara mental itu kakak apa sih yang kakak rasain? Secara mental ya pastinya kayak jujur aku kayak dipenuhi ketakutan gitu. Terus kayak ada perasaan lonely, kesepian juga karena nggak ada satu orang pun gitu loh yang datengin gitu. Iya, paling isolasi mandiri ya. Iya, paling datengin kayak jarak berapa meter gitu kan. Padahal kan kalau misalnya orang sakit tuh butuh butuh support. Apalagi kayak aku kan bahasa kasihnya sentuhan gitu. Jadi kayak biasanya kan aku kayak pengen dielus-elus gitu. Terus pas COVID ini ya gimana gitu kan, sentuhan aja nggak boleh gitu. Sih. Emang biasanya selama ini support system kakak siapa sih kalau boleh tahu? Yang pertama pastinya keluarga dong. Keluarga, terus sahabat-sahabat, pasangan itu. Terus yang si pasangan. Bagi yang jomblo sabar ya. Iya, tapi kalau jomblo pun misalnya ada support dari keluarga sih itu yang paling penting itu sih. Penting sih. Yang penting pokoknya tetap ada support system gitu. Nah, selama kesepian itu kan interaksinya pasti berubah gitu kan. Karena kan nggak bisa ketemu langsung kayak gitu. Selama kakak kena itu kan. Nah, itu yang kakak rasain kesepian tuh kesepian seperti apa gitu?
apakah karena ya kakak biasa kan orang biasa tahu ya sepi karena sendiri kayak gitu. Ada juga kan orang yang mungkin di tengah keramaian itu dia bisa merasakan sepi. Nah, kakak itu hanya karena kakak sendiri jadi kakak sepi atau bagaimana? Enggak juga sih sebenarnya, cuman kayak apa ya, sepinya tuh karena perasaan aja, dari perasaan aja gitu loh. Aku nggak bisa ini ketemu orang, aku nggak bisa deket-deket mereka kayak gitu. Terus kalau ininya komunikasinya hanya online gitu ya, lewat WA gitu. Tapi nih kita sebelum melangkah jauh, menurut kakak itu kesepian sendiri tuh artinya apa sih kesepian? Kesepian adalah sebuah perasaan. Perasaan dimana hati kita kayak merasa kosong aja gitu loh. Kosong. Bisa nggak orang kayak misalnya lagi ada masalah, terus dia karena belum tahu jawabannya bisa disebut kesepian? Bisa jadi. Jadi istilahnya kesepian itu bisa dibilang itu suasana hati gitu ya? Iya, kayak ngerasa tuh nggak ada satupun yang bisa nolongin kamu gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kayak harapannya nggak tahu sama siapa gitu, jadi kayak kesepian gitu ya. Terus waktu kalau kakak pas kesepian itu, kakak berjuang keluar dari kesepian itu apa yang kakak lakuin? Kalau boleh tahu. Pastinya karena aku ngerasa nggak ada yang bisa bantuin aku kayak gitu kan. Yang pertama yang terbesit itu mau kemana lagi gitu loh selain nyari Tuhan. Wow. Gitu. Jadi di tengah-tengah perasaan kesendirian waktu isolasi itu hanya satu yang bisa aku lakuin gitu, aku memuji, menyembah Tuhan gitu melalui saat teduh secara pribadi kayak gitu. Dan aku ngerasain banget bagaimana susah buat dijelasin gitu loh, tapi kayak di hati tuh ada damai sejahtera gitu. Ngerasa kayak tenang gitu. Kayak ada yang ngerasa nemenin kayak gitu ya. Iya, itu yang bener-bener yang jadi obat banget gitu loh. Dan bener sih yang hati yang gembira adalah obat yang paling manjur, itu yang bener-bener aku rasain gitu. Dan di saat aku nggak bisa berharap sama orang lain, tapi aku bisa berharap sama Tuhan aja gitu loh. Dan bener-bener kayak nggak bisa diungkapin dengan kata-kata, tapi perasaan sukacita, damai sejahtera itu datang dengan sendirinya gitu loh ketika aku datang kepadanya. Pada Tuhan. Wow, berat ya. Keren. Jadi bisa dibilang kayak ketika kesepian itu kayak Tuhan gitu nemenin kakak lah kayak gitu ya. Kayak karena ketika kita kesepian kayak sakit itu ya. Kalau menurutku kayak ketika kakak sakit COVID itu bakal lebih menyedihkan dan benar-benar bakal ngerasa lonely ketika ya udah kita nyalahin kondisi nggak sih? Kayak misalnya aduh aku kok kayak gini, aku kok kemarin tuh bisa kena sih. Terus mengutuk kondisi. Jadi itu menyalahkan keadaan dan itu yang ngebuat ngerasa kesepian itu semakin parah kayak gitu. Iya, apalagi apalagi kayak waktu itu kan pas aku kena itu lagi naik-naiknya tuh sebelum PPKM iniin pemerintah kayak gitu kan. Itu tuh pas lagi naik-naiknya, terus banyak berita-berita yang beredar, ada yang meninggal karena isoman kayak gitu kan. Itu tuh kayak bener-bener yang membuat kepikiran down kayak gitu. Sampai aku mikir kalau misalnya aku dipanggil Tuhan kayak gitu, keluarga aku gimana ya, kayak sempat jadi terlintas kayak udah kayak langsung gitu. mikirin kemungkinan terburuknya gitu ya. Iya, soalnya waktu itu kayak emang udah lemes banget gitu loh. Kayak badanku tuh kayak udah kayak melayang-layang gitu, tinggal ini aja kayak gitu. Udah pasrah lah ya. Udah kayak aduh Tuhan, udahlah gitu. Iya sih. Terus selain yang cari Tuhan tadi, menurut kakak seberapa penting sih kita ya kayak berkomunikasi kan kayak di tengah. Aku juga banyak membaca gitu, baca artikel, banyak juga ternyata orang yang kesepian di tengah pandemi ini. Karena ya gini, karena menurutku ketika kayak contohnya kita makan itu kan lapar itu adalah mekanisme tubuh gitu kan. Nah, jadi ketika kesepian itu tuh ya mekanisme karena kita butuh orang gitu kan. Nah, menurut kakak seberapa penting sih ketika kita kayak lagi ngerasa kesepian itu kita butuh orang gitu, support system? Sebenarnya penting banget ya, karena
support dari orang-orang terdekat kita itu memberikan sebuah kayak power gitu loh buat diri kita kayak gitu. Tapi di satu sisi aku mikir gini loh, kita nggak bisa selalu berharap sama orang gitu, karena kalau dari pengalaman aku pribadi gitu kan, misalnya kayak support system dari keluarga kayak gitu, dan aku jadinya kayak banyak ketakutan gitu loh, apalagi diperhadapkan dengan berita-berita kematian kayak gitu kan. Pasti kayak selalu ada rasa takut kehilangan kayak gitu. Jadinya aku nggak mau berekspektasi yang mereka selalu ada buatku kayak gitu, karena ya gimana ya karena mereka mungkin kakak punya ekspektasinya mungkin mereka nggak bisa penuhi gitu ya, dan nanti takutnya nggak kecewa dan merasa kesepian gitu. Kayak gitu. Iya sih. Tapi sebelum pandemi ini kakak pernah nggak ngerasa kesepian lain? Pernah dong. Ya, itu bisa dijelasin nggak? Itu kakak kesepian, ya kayak tadi kesepian kan karena tadi kakak sendiri. Terus karena kakak sakit jadinya kayak kakak yang karena ngerasa nggak ada orang yang nolong, dan tadi kakak jelasin juga bahasa kasih kakak kan kayak sentuhan, dan itu kan nggak terpenuhi. Seperti yang aku bilang tadi mekanisme gitu kan. Nah itu kan mekanisme diri. Dan kalau pas kakak sebelum COVID itu pernah nggak kesepian yang karena sendiri atau pas lagi di tempat yang ramai juga kakak merasa kesepian? Pernah dua-duanya. Pernah di dua-duanya. Kalau menurut kakak, aku mau ini nih menarik nih. Kalau menurut kakak kenapa sih orang bisa kesepian di tengah keramaian? Kadang tuh kayak ngerasa orang lain tuh nggak ngerti gitu. Jadi kayak aku berjuang sendiri. Berjuang sendiri gitu. Jadi maksudnya aku bergumul sendiri gitu loh dengan apa yang aku rasain gitu. Jadi kayak gimana ya? Susah juga sih ini jelasinnya dengan kata-kata. Tapi bisa dibilang ini enggak, kalau misalnya nih kan tadi kayak orang lain nggak mengerti kita gitu kan. Bisa dibilang nggak sih kalau sebenarnya masalah kesepian itu dia kurangnya skill bersosialisasi dengan baik gitu. Misalnya kayak aku kan kebanyakan orang kesepian tuh yang aku baca juga kebanyakan orang-orang introvert gitu kan. Karena dia nggak tahu dia harus mau ngomong apa nanti gitu. Dia harus berperilaku seperti apa di tengah banyak orang. Jadi dia ngerasa kayak orang lain nggak ngerti dia gitu. Nah, cara mengatasi kesepian itu salah satunya ya harus bersosialisasi gitu. Nggak mungkin setiap kali kita bakal dapat perhatian yang kita mau gitu. Ada kalanya ya kita harus kasih perhatian gitu. Itu menurut kakak gimana? Skill bersosialisasi. Sebenarnya itu nggak terlalu ngaruh juga sih. Soalnya kadang sometimes soalnya kadang aku juga punya teman-teman yang kayak extrovert gitu kan, dan mereka juga mestinya kalau dibilang untuk skill berkomunikasi pastinya orang extrovert tuh cukup baik kayak gitu kan. Tapi mereka juga sering kali sharing kayak ngerasa kesepian gitu. Jadi menurut aku nggak terlalu ngaruh juga. Nggak terlalu ngaruh ya. Tergantung orangnya, bagaimana orang tersebut memanage perasaannya juga. Berarti kalau orang kesepian itu perasaan-perasaan yang muncul tuh sering kali ini ya, ekspektasinya itu apa yang dia inginkan nggak terpenuhi sama lingkungan sosialnya, jadi dia kayak ngerasa kesepian gitu. Itu menurutku itu kayak salah satu faktor soal lingkungan kayak gitu. Tapi yang sebenarnya kayak di hati ini ada satu lubang gitu loh yang nggak bisa diisi oleh siapapun kecuali Tuhan kayak gitu. Dan aku sering ngerasa misalnya relasi aku sama Tuhan itu kayak nggak deket, nah itu aku cenderung kayak ngerasa kosong aja gitu. Tapi ketika aku memperbaiki hubunganku sama Tuhan, bukan berarti yang kayak aku udah holy banget kayak gitu. Aku juga masih berjuang gitu loh untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Tapi dari pengalaman aku pribadi, ketika hubunganku sama Tuhan jauh kayak gitu, di situ aku cenderung ngerasa kesepian kayak gitu. Jadi bisa dibilang dari yang Kak Ria bilang, kesepian itu nggak hanya sebuah kondisi sepi atau rame ya, berarti ya tetap perasaan hati kayak gitu. Dan yang aku tangkap ya cuma Tuhan yang bisa ngisi kekosongan itu gitu, selain dari teman-teman. Karena mungkin
nggak, teman-teman nggak semua bisa ekspektasi apa yang kita rasakan gitu. Jadi kayak cuma Tuhan yang bisa kasih damai itu gitu ya. Kayak ketika kakak sakit tadi kan, cuma Tuhan yang bisa diandelin karena ya nggak ada lagi, dan kita memang harus menjaga jarak, jadi nggak ada kayak komunikasi sama orang gitu kan. Menurut kakak seberapa penting sih peran komunitas dalam membantu kita tuh mengatasi rasa kesepian? Karena ya kita kan memang manusia sosial ya, kita tetap butuh orang-orang di sekeliling gitu. Menurut kakak gimana pentingnya komunitas itu? Ya menurut aku penting karena balik lagi ya, kayak orang-orang terdekat kita itu yang bakal apa ya, kayak bisa memberikan support, memberikan kayak dukungan gitu loh. Karena emang di situasi yang sedang tidak baik-baik saat ini, aku percaya pasti semua orang butuh teman ya, butuh didengar, support, butuh didengar, butuh teman cerita juga kayak gitu. Jadi sangat berperan penting menurut aku. Jadi kesimpulannya sih dari apa yang kita bilang itu penting banget gitu ya, apa yang tadi kakak jelasin ya, teman-teman di sekeliling kita, komunitas, terus ya Tuhan sendiri, karena kakak bilang tadi nggak cukup ketika kita di tempat keramaian juga kita bisa merasakan kesepian kayak gitu kan. Bener kan kak? Iya bener kan? Bener banget. Itu aja teman-teman dari aku sama Kak Ria, gimana cerita Kak Ria tadi dia bisa bangkit dari kesepian. Semoga teman-teman dapat insight yang baru. Terima kasih, kami berdua pamit. Dadah, sampai ketemu di podcast yang lain. Dadah guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dadah, stay safe.